teman-teman. Oke, Bang Angga kemarin sempat pulang umroh, mungkin ada cerita sedikit mungkin kemarin. Ceritanya bahagia. Biasa kan dipercaya untuk berkunjung kembali ke tanah suci, ke Baitullah sama keluarga lagi, kalau sekarang kan sama anak-anak, sama istri, sama adik. Jadi perasaannya luar biasa, tidak bisa diungkapkan, dan saya harap semoga entah kapan, entah gimana caranya bisa kembali lagi ke sana. Kemarin mungkin bisa dibilang perdana bareng anak-anak juga ya Bang ya. Umroh perdana sama anak-anak. Mungkin ada momen unik nggak sih Bang selama di sana Bang? Uniknya itu ketika mau makan, ya, karena mungkin mereka nggak tahu kalau misalnya di sana itu makanannya, walaupun di hotel itu ada masakan Indonesia tapi nggak mirip, pasti berbeda, ada rempah-rempahnya yang beda gitu. Salah satunya adalah nasinya, itu yang mereka itu sangat bingung, nggak suka sama nasi Arab ya, nasi biryani, nasi mandi, terus yang kari-karinya mereka kurang suka. Jadi momen lucunya di situ, sehingga mereka bawa nasi sendiri dari Indonesia, jadi sasetan dimasak sendiri mereka. Jadi kalau pagi sama malam itu udah pasti itu masak sendiri. Lauknya pun mereka nggak suka, lauknya pun kita bakal dari rumah, bawa untuk beberapa hari ke depan. Kayak orek tempe teri, terus ada ikan yang disuir-suir di sambal, gitu-gitu mereka makanannya. Berarti ada ketidakcocokan dengan masakan sana ya Bang ya? Kalau mereka sih kayaknya harus adaptasi, kalau saya sih nggak masalah. Kalau postingan yang emang boleh se-bad mood itu tuh apa sih Bang? Pakai emang iseng karena ekspresinya kayak bad mood atau emang bad mood beneran di sana atau gimana Bang? Pada saat itu kan posisi kita itu dari Madinah, kita itu dari Madinah dulu baru ke Mekah. Jadi setelah 3 hari dari Madinah itu kita naik kereta ke Mekahnya. Mungkin bawaan bayi ya, kandungan kali ya. Jadi moodnya itu berubah-berubah. Kadang dia senang, kadang dia ngerasa bete sendiri, terus dia kadang ngerasa lelah. Ya berubah-berubah lah. Terus di jalan itu dia kayak ngerasa bete, nggak bisa diajak ngobrol, ditawarin ini nggak mau, ditawarin itu nggak mau. Tapi saya ledekin aja, saya ajak foto gitu. Ya, makanya di hasilnya cemberut gitu, jangan cemberut dong, senyum. Nah yang kedua kan senyum dia. Tapi naikin moodnya gimana Bang? Apakah harus kayak membelikan sesuatu atau apa Bang kira-kira? Diajak, diledek-ledekin aja, diledek, terus saya perutnya usah, terus saya ajak ngobrol yang lucu-lucu, dia nanti ketawa sendiri. Saya sebisa saya aja lah, itu aja. Tapi agak khawatir nggak sih Bang mengajak istri umroh di saat usia kandungannya masih muda, bisa dibilang? Awalnya sempat khawatir, cuman kita kan konsultasi sama dokter kandungannya. Gimana rencana kita ini mau ke tanah suci sekian hari, mereka paham rutenya. Akhirnya diizinkan untuk pergi, tapi dibekali sama obat-obatan untuk menguat kandungan, untuk vitamin C-nya supaya nggak drop gitu. Kita nekat akhirnya bismillahirrahmanirrahim, kemarin tuh niatnya memang ibadah, sekalian mengucap syukur gitu loh di sana bahwa kita diberikan kepercayaan, penyembuhan kayak gitu. Bang, ada ini nggak sih? Lo pas di sana apa? Permintaan aneh dari sang istri nih, karena kan lagi Ngidam lah ya istilahnya. ngidam gitu istilahnya. Oh, dia mau mangga muda sama orek tempe pakai teri kacang. Aduh, bingung gue nyarinya kemana ini. Gue tanya-tanya sama ustadz sana, mau tahu di sana di mana restoran Indonesia. Gue cari restoran Indonesia dan nggak ada. Akhirnya untuk mensiasati supaya tetap dapat, kan ada beberapa ustadz yang tinggal di sana. Nah, gue minta tolong sama Pak Ustadz minta tolong carikan. Akhirnya dia nggak nyari sebenarnya, ternyata dia suruh orang yang di rumahnya itu bikin teri kacang sama tempe gitu diorek, dibawa, dan dia suka gitu. Momi suka, gue terima kasih banget sama Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz, iya ini kita yang bikin. Kaget waktu bilang dia bikin. Terima kasih banyak, maaf sudah merepotkan. Baik sama Ustadz. Memang nggak mudanya sendiri. Nggak ada mangga mudanya, tapi dia beli mangga, cuman mangganya itu matang tapi nggak manis, asem. Nah, jadi ini ada mangga, coba dulu. Awalnya sempet nggak mau, tapi ya nggak ada mangga lain, akhirnya mau. Ya gitu, sampai garam, sampai penyedap rasa pun kita bawa sendiri. Akhirnya dibikin kayak rujak itu, bikin sendiri. Ngulek cabenya bawa sendiri gitu. Yang penting kemauannya terpenuhi walaupun tidak sesuai harapan. Saya sih kayak gitu.
Bang, ini kan Tapi- bisa dibilang kan umroh kali ini kan penuh dengan keberkahan untuk keluarga abang, sampai tadi walaupun istri ngidam pun tetap bisa terpenuhi juga nih bang. Mungkin melihat keberkahan tersebut abang sendiri menyikapinya seperti apa sih bang? Kenapa nih? Enggak dia. Enggak, kita gosip bang. Lagi gosip nggak gosip? Apa tadi? Lupa ada. Iya, keberkahan. Hah? menjalani umroh ini. Menjalani umroh dengan penuh keberkahan, bahkan sampai dapat memenuhi istri ngidam juga di sana juga gitu. Kalau harapan sih pasti ya, semoga semuanya berkah. Sejauh ini yang saya lakukan itu ingin memberikan yang terbaik, ingin mencoba menjadi suami yang siaga. Walaupun di negara orang, apalagi mungkin budayanya mereka berbeda, cuacanya pada saat itu juga berbeda sama kita. Gue mencoba menjadi suami yang siaga. Di jam berapa dia coba meminta apa, contoh salah satunya dia mau makan, tapi nasinya itu pengen bener-bener nasi putih khas Indonesia. Di hotel itu ada beberapa lantai restoran yang berbeda. Gue coba ke lantai 1 nggak ada nasinya, ke lantai 2 nggak ada nasi, sampai akhirnya itu lagi minta Pak Ustadz tolong belikan di luar. Di restorannya kan kebetulan agak jauh dari hotel yang khas Indonesia itu, berdekatan dengan rumah Pak Ustadznya. Jadi sekalian ke masjid beliau bawakan yang banyak. Jadi malam itu tinggal kita cari lauknya aja. Nasinya sih yang nggak cocok sebenarnya. Kalau lauknya kita udah bawa sendiri. Kadang ada yang suka mie instan, kadangnya kita bawa mie instan persediaan. Itu dia udah makan mie instan juga bawa. Bang, mungkin Umroh anak-anak kemarin ketemu Lesti sama Bilar gak sih, kan umroh juga tuh. Ketemu kemarin setelah 3 hari kita di Madinah ketemu. Ternyata hotel kita berseberangan. Kita ketemu, sempat main bola bareng di sana. Kita bertegur sapa lah. Rencana mereka setelah ini kemana gitu kan, sempat ngobrol. Karena nggak begitu lama, pada saat itu waktunya berdekatan sama asar. Jadi ngomongnya cuma sebentar, itu berpisah lagi. Karena mereka mau lanjut ke Riyadh, ada mau nonton pertandingan bola. Setelah itu mereka mau keliling Eropa. sempat bahas soal sama-sama hamil gak sih? Lagi hamil gitu. Kalau itu kan mungkin langsung sama istri ya bahasnya kan, dedenya kan. Kemarin saya itu sholatnya berjamaah ke masjid, jadi nggak sempet ngobrol. Cuman kita ngobrolin prospek karena mereka lagi bikin project gitu lah. Kita support doa, semoga sukses, semoga lancar yang sedang dikerjakan sekarang. Bang, banyak juga yang menyanjung dirimu juga pada saat umroh, kan sangat dekat juga nih dengan anak sambung. Bahkan banyak yang bilang katanya seperti anak sendiri ini. Mungkin menanggapinya seperti apa sih bang? Dia sudah menjadi anak saya, sudah seperti semestinya. Kalau misalnya ada yang berkomentar seperti itu ya alhamdulillah, berarti kedekatan saya dengan anak-anak berhasil. Upaya yang saya lakukan untuk membuat mereka nyaman dekat dengan saya, berarti ada hasilnya. Ya, alhamdulillah kalau misalnya mereka ada yang komentar seperti itu. Memang harus seperti itu. Kalau misalnya ada perbedaan atau saya mempunyai syarat untuk dekat, atau mereka punya syarat tertentu untuk supaya dekat, kan mungkin agak lebih susah. Kebetulan mereka juga baik sama saya. Saya akhirnya nggak ada alasan buat tidak terima dengan baik juga. Tapi dirimu sebagai daddy yang protektif juga nggak sih kepada anak-anak? Pasti. Saya itu selalu disiplin. Waktu yang pertama, waktu istirahat, waktu ibadah, sholat. Tapi kedisiplinan itu saya terapkan tidak dengan kekerasan. Saya arahkan dengan cara yang baik banget. Kadang diceritakan dulu cerita zaman dulu seperti apa, kesusahan seperti apa, sehingga dampaknya akan seperti apa kalau meninggalkan ibadah, sehingga mereka paham. Dan mereka juga menilai sendiri ketika kemarin di Tanah Suci. Oh, ternyata mereka itu segitunya pengen beribadah ya, padahal belum azan tapi udah lari-larian ke masjid. Nah itu kan kita tinggal ngarahin, mereka udah punya penilaian sendiri. Sampai mereka tawaf itu jadi takut dempet-dempetan sama orang, takut hilang. Seperti itu cintanya dan susahnya dulu zaman Rasul. Ya, itulah bisa. Tapi anak ikut protes juga sih ke ibunya gitu yang lagi hamil. Iya, adiknya itu terutama. Adiknya ya, kakaknya sih juga sama. Cuman adiknya itu lebih, karena
kakaknya kemarin lebih sering ke masjid, adiknya nungguin mamanya di hotel, mamanya sholat di hotel gitu. Itu lebih kayak pas saya pulang itu kayak dicerita, mama tadi minta-minta, dede takut, mama tadi minta ini itu, cuma dede takut, takutnya bukan mama gitu. Ada aja kan ketakutan anak-anak, jadi kita ketawa aja gitu mendengar cerita mereka. Oh iya ya, makasih ya sudah jagain mama, makasih sudah sayang sama mama. Dipeluk mamanya. Kadang ketiduran di kamar kita pindahin, sayang gitu. Usia kehamilan berapa bulan sih bang? Masuk 8 minggu. Wah, apa nih? Abang ini kan bisa dibilang kan anak-anak kan udah mulai meranjak dewasa. Ada kekhawatiran gak sih sebagai orang tua nih ketika anak keluar sendiri gitu? Apakah perlunya penjagaan terhadap orang yang terpercaya atau seperti apa sih Nggak Bang, pernah, kalau abang sendiri? sejauh ini nggak pernah keluar sendiri. Saya selalu suruh dampingin entah adik, entah pamannya. Kalaupun dia keluar sama temen-temennya itu saya selalu suruh dampingi. Saya nggak pernah lepas kecuali main ke tempat temennya, diantar nanti dijemput, atau temennya main ke rumah. Kalau saya lepas sendiri ke mall mereka nggak pernah. Kakaknya pun sama, saya suruh dampingi pasti. Tapi kalau abang sendiri